kembali menjumpai Anda. Senang sekali saya Andrew Julian. Hari ini kita akan membahas mengenai ramai dibicarakan tentang pemblokiran kartu keluarga yang ada di Kota Surabaya. Ini menjadi keributan ya belakangan ini, dan apakah rencana ini memang berjalan baik atau tidak? Kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, ada Bapak Aha Tony. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Hendri. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sehat. Tapi kalau ngomongin soal kartu keluarga, sekarang lagi memblokir rencananya Pemkot itu seperti apa? Karena masyarakat sekarang memang pembicaranya yang jadi headline di Kota Surabaya adalah pemblokiran tentang kartu keluarga. Pak. Nah, ini wacana itu pemerintah Kota Surabaya ini akan memblokir lebih dari 61.000. Ini nggak main-main ya Pak kalau ngomongin soal angka ya, 61.000 kartu keluarga yang memang tidak sesuai alamat. Bagaimana ini kok bisa terjadi hanya dengan 61.000 Pak? Ini nggak main-main angka ini. Ini strategi akhir kami menangkap memang terjadi pro kontra. Dan upaya dari pemerintah kota ini menjadikan di masyarakat gaduh luar biasa. Tetapi saya mencoba ketika kawan-kawan yang lain melihat dari sisi dampak yang muncul di masyarakat, kalau saya justru ingin melihat sisi baik yang ingin perlu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pemblokiran ini sebetulnya sebagai satu kejutan saja. Ini bukan sebagai satu bentuk punishment, tetapi ini adalah sebagai ajakan masyarakat untuk aware kembali, untuk ingat bahwa database tentang kependudukan itu menjadi penting dan perlu sinkron gitu. Sekarang ini memang terjadi banyak permasalahan bahwa begini, banyak kebijakan pemerintah kemarin itu kaitan umpama pemberian atau penetapan bantuan kepada masyarakat. Kemudian ketika yang dibantu itu di alamat yang bersangkutan, tetapi kemudian ternyata tidak ada di tempatnya. Ya kan? Berarti bantuan itu tidak sampai. Iya, betul. Kemudian ada juga di dalam satu rumah kadang-kadang itu ada puluhan kakak, dan di situ pun juga kalau kita cari tidak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Kemudian lagi tiba-tiba ada juga keluhan yang pemilik rumah, orang ini sudah lama keluar tidak di tempat saya. Kemudian tiba-tiba ada tagihan kredit yang tiba-tiba datang. Kan gitu kan? Akhirnya itu merasa terganggu. Dan sisi lain juga, kita ini juga kadang-kadang kesulitan mengambil keputusan ketika kita ingin pendataan masalah pengangguran, jumlah masyarakat yang menganggur itu berapa, kemudian kita ingin menyelesaikan dengan program apa, berarti kan data kependudukan menjadi hal yang penting. Betul. Nah, kemudian ketika itu adalah kita sertakan, tetapi ternyata mereka juga tidak ada. Ini pun juga jadi catatan-catatan. Dan intinya kami melihat dari sisi tujuan pemerintah kota ingin menertibkan data kependudukan itu akurat. Tidak ilegal ya? Tidak ilegal. Betul. Dan kemudian tidak misterius, ada catatannya tetapi tidak ada orangnya. Nah, kemudian namun tidak kita pungkiri bahwa kebijakan ini menimbulkan pro kontra. Karena ada juga yang ternyata yang terancam blokir itu mereka yang sebetulnya masih tidak termasuk dalam kategori daripada sasaran yang menjadi bidikan Dinas Kependudukan untuk penertiban data tadi. Sehingga saya lahir di sini, besar di sini, ini rumah kami sendiri, kok kemudian diancam blokir. Betul. Nah, ancaman blokir itu kan sebetulnya tidak sekedar hanya persoalan mereka pindah tempat, tetapi kemarin ada
transformasi data KK yang dari merah menjadi putih, kemudian putih sekarang menjadi digital. Betul. Nah, kemudian menjadi supaya online itu adalah terjadi eKTP kan? Iya. Ada juga masyarakat yang sudah sekian lama itu masih belum eKTP. Iya. Ya kan? Ketika itu kita mau memberikan kebijakan, mereka tidak masuk di dalam database, dan begitu ada bantuan datang, mereka adalah muncul data kundi, gitu kan? Baik. Berarti Nah, harus seperti ada itu. update data. Itu. Harus Jadi ada. tujuan daripada pemblokiran tadi sebetulnya menggugah masyarakat untuk kembali sadar bahwa ada sesuatu yang harus diperhatikan, yaitu adalah identitas kependudukan. Berarti itu apakah salah satu yang menjadi masalah terkait banyaknya KK yang memang tidak sesuai alamat? Ya. Nah, nanti kita akan bahas ya Pak Tony. Baik, ya, Nanti kita akan bahas apakah itu termasuk salah satu update data iktp menjadi banyaknya KK yang tidak sesuai dengan alamat, Ya. ataukah ada hal-hal lain? Ya. Nanti kita akan bahas masih di Ya. Suara Rakyat. Ya.
Kembali lagi kita membahas mengenai pemblokiran kartu keluarga yang ada di kota Surabaya yang jumlahnya tidak main-main, 61.000. Kita masih bersama dengan Bapak Ahatoni. Pak, tadi sebelum kita bahasan ini, saya sempat bertanya kepada Pak Tony, apakah gara-gara tidak adanya update IKTP tersebut, ini membuat KK yang tidak sesuai dengan alamat itu menjadi bertambah, ataukah ada sebab-sebab lain? Ya, ada banyak sebab. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan, yang pertama, mereka itu sudah tidak berada di domisili itu, tetapi masih ada di situ. Sehingga ketika pemerintah berkepentingan untuk ketemu sama warga yang ada di alamat itu, bisa enggak ketemu. Iya. Kan gitu kan? Iya. Jadi ada datanya, tidak ada orangnya Betul, gitu. betul. Ada jumlah kakaknya kok tidak ada keluarganya kan gitu. Iya, iya. Nah, kemudian yang kedua itu kaitan dengan masalah update menjadi elektronik tadi itu. Kemudian update elektronik kan jadi perlu bahwa ada banyak masalah seperti yang dulu kita ingin kaitan dengan masalah dulu kita mencari orang yang ada di mana begitu. Iya. Kan banyak orang yang satu orang memiliki banyak identitas. Betul, waktu Pak. itu. Iya. Ya kan? Iya, betul, betul. Dan ketika terjadi sesuatu waktu itu kita mencari orang, siapa sih orang ini? Oh, di sini ternyata bernama ini, di tempat lain berubah lagi nama ini, kan gitu kan? Betul. Nah, kita pemerintah maunya kan ingin menertibkan itu. Iya. Nah, dari situ akhirnya kan ini pun juga menjadi sasaran dari penertiban ini. Selain itu juga ada banyak dari mereka yang keputusan-keputusan pemerintah untuk memberikan insentif kepada masyarakat itu menjadi tidak kena karena kan pemerintah menggunakan database berdasarkan yang digital itu. Iya, yang sudah terdata semuanya. Tetapi ternyata begitu kita membantu, ada masyarakat yang masih belum masuk. Nah, ini pun juga jadi persoalan-persoalan, tetapi kan karena faktor-faktor itu lalu pemerintah lalu melakukan dorongan, ayo dilakukan pemutakhiran sampai kemudian pemerintah pun adalah jemput bola ke masyarakat. Yes, betul. Ya, dan kemudian masyarakat pun juga masih saja seperti itu, ada yang datang, ada yang tidak. Tetapi juga ada lain, Mas Indro. Kan upaya pemerintah untuk mengupdate ini kan melibatkan pada Pak RT dan Pak RW. Ya, petugas-petugas di situ. Nah, kadang-kadang tidak semua, para tugas dari Pak RT, Pak RW kan tidak hanya ngurusi warga. Betul. Kadang harus bekerja dan sebagainya. Kadang-kadang, sudah dicatat gitu aja. Tapi tidak dilaporkan. Iya. Lah, justru itu ada satu informasi dari bawah, tugas yang diberikan kepada bawah dengan harapan akan bisa memberikan informasi yang lebih akurat, tapi ternyata di situ tidak menerapkan bagaimana akurasi dijaga. Betul. Sehingga yang masuk kepada pemerintah kota database-nya pun juga melenceng juga. Nah, karena itu atau juga begini, Pak RT sudah datang ke tempatnya warga masyarakat itu, tapi warga masyarakat kan ada juga. Lapo di data barang itu. Kan saya sudah terdaftar. Iya. Kok ngurusi keluargaku, ngurusi keluargamu dewe. Ada yang begitu juga. Akhirnya Pak RT enggan juga untuk melakukan pendataan itu. Nah, akhirnya kan yang lain sudah terupdate, dia tidak terupdate. Ya, belum. Artinya kalau kasus seperti itu kan karena muncul akibat dari masyarakat yang kesadarannya kurang. Atau mungkin sosialisasinya kurang. Lah, kalau itu sosialisasi tersebut kurang didapatkan kepada kalau itu warga. Kayaknya di situ. Saya melihatnya sisi pemerintah kurang sosialisasi terhadap pelaksanaan itu. Masalahnya kan kenapa berarti kan pendekatan-pendekatannya, kemudian sistem penyampaiannya gitu. Kalau masyarakat biasanya kan akan menjadi senang itu kan ketika lakukan update, ada reward apa begitu. Ya, betul. Ini kan era-era reward begitu. Lah, tetapi kita juga tahu pemerintah pun kalau kita memberikan reward dalam rangka update itu, lalu anggaran itu masuk nomenklatur apa?
membengkak jadi. Membengkak dan kemudian adalah tidak tepat sasaran, juga pemerintah dihadapkan pada persoalan hukum dalam pengelolaan keuangan. Betul, yang seharusnya hanya mengupdate, memutakhirkan data. Tidak perlu adanya reward. Tidak perlu ada reward. Kesadaran diri. Kesadaran diri. Untuk warga tersebut. Ya. Ini kebanyakan di Surabaya bagian mana, Pak? Ini kalau... Yang memang banyak sekali kartu keluarga yang bisa dibilang ilegal ya, Pak? Ya. Tidak sesuai. Ya. Kami melihat ada di semua lapisan ada. Karena motifnya itu macam-macam. Yang di atas itu kadang-kadang dia tidak mau mendaftarkan. Karena dalam tanda kutip, takut kalau nanti setelah kita daftarkan, kita diurak-urak pajak. Ada begitu pikirannya itu ya. Pemikirannya sudah. Ya. Kemudian yang menengah, yang di bawah pun juga begitu. Mereka tidak mendaftarkan. Lah, ngurusi kita data seperti itu. Iya. Ngurusi makan lebih penting daripada data-data kependudukan begitu. Tetapi saya pun juga melihat di kantor layanan. Kemudian kami tanya, mereka datang karena apa? Pasti ada tujuannya. Pak, karena adalah kami ngurus ini karena namanya keliru. Ejaannya keliru. Loh, ijaan mulai kapan? Sudah lama kok baru diurus sekarang? Karena besok lusa mau nikah. Kalau besok jadi karena ketika ada kepentingan itu baru sadar. Betul. Mestinya data-data terkait dengan kependudukan ini sejak awal sudah mulai konkretkan, sudah mulai harus benar gitu kan. Ketika itu adalah meleset, maka akan menjadikan investasi masalah di kemudian hari. Baik itu waris dan sebagainya begitu. Baik, dan ini apakah kalau kita berbicara mengenai penghapusan kartu keluarga, ini ada sesuatu yang menguntungkankah dari sisi masyarakat atau ada yang sisi yang merugikannya? Pemutakhiran data nih tentang penghapusan kartu keluarga tersebut. Kalau itu pemblokiran ini akan menimbulkan beban psikologi bagi masyarakat yang memang belum siap. Karena kan masyarakat ini punya banyak masalah. Kaitan diblokir, kenapa? Karena di dalam satu rumah ada 5 kakak, padahal ketentuannya kita hanya 3 kakak, kan gitu. Nah sekarang itu bagi yang 2 kakak tadi, kalau saya itu harus pindah kemana? Siapa keluarga yang bisa menerima saya tempati kakak saya, kan gitu kan? Nah, kalau untuk itu kan logikanya pemerintah perlu menghitung berapa kakak di Surabaya, berapa rumah di Surabaya, lalu kemudian dibuat average satu rumah umpama adalah 2 kakak, cukup nggak? Kalau itu adalah ternyata kurang, berarti kan pemerintah sebetulnya menerapkan itu harus diikuti dengan penambahan jumlah rumah yang bisa dihuni oleh mereka. Kan gitu kan? Betul. Nah, rasio ini yang harus dihitung betul. Perhatikan. Berarti pembatasan 2 kakak atau 3 kakak itu apakah sudah memang ada ketentuan dari pemerintah? Memang sudah ada ininya tentang undang-undangnya? Atau masih belum? Tapi kita jawab nanti. Saya penasaran, dari satu rumah itu harusnya berapa kakak? Mungkin ada beberapa warga yang masih belum mengerti soal itu. Nah, kita akan bahas pasti di Suara Rakyat.
Masih di Suara Rakyat, masih bersama dengan Bapak Ahatoni. Berapa kakak seharusnya dalam satu rumah? Ini mungkin yang menjadi kebingungan juga untuk warga. Harusnya ada berapa kakak yang ada di rumah? Apakah aturannya sudah ada? Begini, jadi kalau kita itu menghitung berapa kakak, itu kok saya belum ada menemukan regulasi yang memang adalah dalam satu rumah itu paling banyak segini. Itu belum. Tetapi kan kita bisa melogikakan. Ibarat kata di Surabaya itu rata-rata rumah itu luasannya berapa. Kalau dihuni 1 kakak berarti kan orang tinggal di dalam satu rumah itu kan kapan tidur itu bersama-sama loh Mas. Betul. Malam hari. Iya, semua kan? Sama tidur. Sama tidur itu adalah di kamar berapa. Kalau di dalam satu rumah dengan ukuran berapa itu ada 10 kakak, lalu kemudian kita membayangkan tidurnya di mana. Gitu kan? Sehingga pemerintah kota kemarin kan membuat batasan itu maksimal 3 kakak. Kalau itu 3 kakak, kemudian nanti itu ada gejolak enggak? Kan gitu kan? Kalau ada gejolak itu masalah di mana pasti nanti ada satu kebijakan lanjutannya. Nah kemudian itu rasio-rasio ideal saja. Tetapi ketika itu dipandang masih menimbulkan masalah, bahkan nanti idealnya kan satu rumah 1 kakak, begitu kan? Idealnya begitu, idealnya. Tetapi kalau kemudian ada tumpangan, mereka ini siapa? Apakah itu putranya yang sudah menikah tetapi masih belum bisa membeli rumah, kan begitu? Nah kalau kemudian ini yang terjadi kan bisa ditoleransi. Nah gitu. Nah berarti kembali lagi Pak, pembahasan mengenai penghapusan nantinya. Itu langsung dilakukan oleh Dukcapil atau ada seperti apa lagi caranya untuk pemblokirannya tersebut? Pemblokirannya kami mendengar itu kan dilakukan oleh Disduk Capil. Tapi setelah kami kemarin diskusi tidak serta-merta diblokir. Langsung diblokir. Ada informasi lagi. Ada pemberitahuan bahwa akan diblokir gitu. Ada peringatan. Ada peringatan. Jadi kayak somasi gitulah. Betul. Somasi publik bahwa ini akan begitu. Supaya itu sebetulnya adalah kembali lagi kami tidak bermaksud untuk menganggap ini persoalan sederhana, juga tidak mau menambahi ini menjadi makin gaduh, makin gaduh. Tetapi adalah kami mencoba bahwa ini adalah dorongan supaya masyarakat memiliki kesadaran bahwa data kependudukan itu penting, akurasi data kependudukan itu juga perlu supaya tidak keliru semua gitu. Tidak salah kaprah nanti. Tidak salah ke depannya. Setelah pemblokiran, nanti itu bisa dibuka kembali. Atau diwajibkan untuk mengurus yang baru? Kalau pemblokiran dibuka kembali. Bisa dibuka kembali. Dibuka kembali karena kan NIK, kemudian lagi nomor kependudukan KK itu kan sifatnya kan sudah baku ini, tidak berubah-ubah. Nah sehingga nanti apalagi ada kebijakan lagi, 1 nomor KK itu bisa dipakai sebagai untuk pajak, untuk SIM, untuk macam, gitu kan? Nah sehingga kalau itu bermacam-macam nanti bisa menimbulkan efek yang kurang bagus. Baik, berarti kita semua warga Surabaya harus selalu melakukan pemutakhiran data. Pemutakhiran data, Jangan menganggap pemutakhiran data itu tidak untuk yang lain-lain, tapi untuk kepentingan Anda nantinya. Tetapi juga saya sampaikan juga, pemutakhiran itu nanti menjadi sebuah tradisi. Betul. Jadi ketika anak lulus SD menjadi SMP, lakukan pemutakhiran. Sehingga perubahan-perubahan itu menjadi jelas. Kemudian anak itu adalah masuk perguruan tinggi jurusan apa, ini pun juga begitu. Supaya pemerintah ngerti bahwa kita itu memiliki warga masyarakat dengan jumlah penduduk berapa, yang nganggur berapa, punya pendidikan apa, itu supaya tahu. Supaya nanti itu, banyak kan adalah masyarakat di Surabaya, ada sekian pengangguran, berlatar belakang pendidikan ekonomi, ini kemudian sosial, kemudian lagi ini hukum, ini teknik. Begitu pengangguran kelihatan nanti itu bisa membuat formulasi, kebijakan apa untuk sekian ratus atau orang yang nganggur-nganggur ini, sehingga nanti bisa jadi proporsional konsepnya. Himbauan. Himbauan. Untuk warga.
untuk warga. Bagaimana nih Pak? Ya. Agar memang pemblokiran kartu keluarga ini tidak gaduh lagi. Ya. Himbauannya apa, kami persilakan Pak Tony untuk warga yang menyaksikan. Untuk himbauan kami harap warga masyarakat melihat untuk tidak emosional terhadap kebijakan pemerintah ini. Kebijakan ini adalah untuk penertiban supaya kebijakan pemerintah itu tepat sasaran. Yes. Kemudian yang kedua, kepada pemerintah juga begitu, kami menghimbau pemberian sanksi-sanksi seperti ini, harapan kami tidak dilakukan secara langsung, tetapi adalah buat kebijakan-kebijakan bertahap. Mungkin Surabaya Barat dulu, Surabaya, ya begitu. Karena kalau sekarang itu ada pemblokiran sejumlah berapa ribu tadi, ayo? 61. 61 Saya masih ribu. ingat Pak, Oke. angkanya. Begitu ditutup, diblokir semua, dan sontak mendadak 61 ribu ngurus apa mampu melayani. Saya pikir ini pun juga akan menjadi bom waktu bagi Dispenduk. Sehingga harapan kami itu dilakukan kecamatan. Dan sebetulnya tidak perlu ditakut-takuti dengan pemblokiran. Tetapi cukuplah kita datang siapa sebetulnya yang kemudian adalah dianggap meragukan tadi. Datang kita punya Pak RT, punya Pak RW untuk membantu. Ya? Untuk membantu itu. Betul. Saya rasa dengan apalagi dibantu dengan sistem online, silakan begitu kan, nanti akan nyampe itu. Saya rasa semua warga Surabaya juga memiliki kesadaran diri untuk pemutakhiran data. Jangan sampai Anda lengah dan jangan sampai kartu keluarga Anda terblokir. Betul. Terima kasih Bapak Hatoni. Sama-sama. Pembahasan yang sangat luar biasa. Terima kasih untuk warga semuanya, pemirsa yang sudah menyaksikan Suara Rakyat. Akhirnya saya Indru Jian pamit. Sampai jumpa.